Oke, bismillah. Suara saya kedengeran kan ya? Kalau kedengeran, coba ketik satu. Satu. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, teman-teman, yang malam-malam udah nyediain waktu untuk hadir dan kita bisa ketemu untuk sharing, ngobrol-ngobrol, banyak belajar dengan Mas Ruby dan juga tim. Saya dikasih kesempatan untuk jadi moderator. Saya sendiri Bahni, saya community manager untuk komunitas aibuilders.id. Di situ tempat kita untuk ngumpul dan juga saling sharing ilmu tentang AI. Jadi kebanyakan di sana anak-anak yang suka ngulik. Dan juga kegiatannya adalah kita banyak partnership dengan komunitas lain dan juga penyedia layanan yang lain juga. Partnership untuk melakukan ini ya, apa namanya, ngajak teman-teman di komunitas saya untuk belajar juga bareng sama Ruby Tolib AI. Di sini ada nggak yang udah gabung ke WhatsApp grupnya? Coba eh, klik angka satu, satu lagi. Ada yang udah gabung ke grup WhatsApp-nya? Oke, mantap. Oke, tanpa berlama-lama, kita ada waktu lumayan lama ya, sampai jam 10. Dan sifatnya untuk sesi ini bisa interaktif. Jadi nanti pertanyaan pemantiknya memang banyak dari saya. Tapi nanti teman-teman punya kesempatan untuk bertanya juga di tengah-tengah ke Mas Ruby terkait tema yang akan kita sampaikan di hari ini gitu. Oke, saya mulai deh. Bismillah. Mas Ruby boleh share dulu nggak background Mas Ruby ini selama ini sebelum sampai jadi rubytolib.ai di hari ini tuh Mas Ruby udah sempat melalui fase-fase apa aja nih di perkembangan AI? Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak putus-putus. Di sini hujan, kayaknya putus-putus. Oh my God, putus-putus kayaknya. Sih kalau di saya ya, apa saya yang Ya, putus-putus. Bentar. Aduh, hujan di sini. Saya tidak Mas Benny. Oh, aman. Oh, aku yang aman. Wehehehe. Astagfirullahaladzim. oh itu bentar. Bentar, saya kurang-kurangin ini dulu ya. Oke, mudah-mudahan udah lebih aman ya, teman-teman. Mas Ruby, udah aman belum suara saya? Sudah aman. Aman ya, oke. Sip, pertanyaan pertama, kita pengen kenalan sih sama journey-nya Mas Ruby sampai bisa bikin Ruby Tolib AI di hari ini. Kayaknya Mas Ruby ini pemain lama nih di AI, bahkan sebelum heboh LLM, ChatGPT, dan lain sebagainya, udah sempat main AI sebelumnya gitu ya Mas ya. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ruby Abdullah. Jadi waktu itu kenapa sih kok kan waktu itu awal mulai AI itu aku waktu itu gara-gara bisnisku tutup, punya waktu 3 bulan buat cari kerja. Jadi aku belajar AI 7 sampai 8 jam tiap hari. Kenapa kok pilih AI? Karena aku suka matematika dan fun fact dulu aku SMA pelajaranku yang bagus cuman matematika dan literally cuman matematika. Yang lainnya jelek. Waktu itu pernah ada pelajaran kimia, satu kelas nilainya di atas 90 dan aku doang yang nilainya 60. Jadi memang dari awal aku suka matematika, cuman pas kuliah aku nggak bisa ngoding dan aku berpikir AI itu codingnya sedikit, banyak di konsep dan teori pada saat itu. Jadi akhirnya aku belajar AI lah 7 sampai 8 jam tiap hari karena ya daganganku ya nggak bisa disebut bisnis sebetulnya, disebut daganganku tutup kayak gitu. Setelah 3 bulan tuh belajar 7 sampai 8 jam, akhirnya aku ngeplay jadi engineer di Jogja, Video Robotics, dan keterima Alhamdulillah. Kemudian di situ aku belajar computer vision,
lebih dalam lagi karena banyak banget proyek-proyek computer vision dan video analytics yang aku kerjain di situ. Sampai akhirnya setelah 7 bulan aku jadi AI engineer, aku jadi head of AI di Video Robotics. Bukan karena, ya memang karena, ya bukan karena aku sangat pintar dan performaku sangat baik, karena kebetulan seniorku resign dan dirasa aku lumayan bagus performanya, jadi aku diangkat jadi head of AI pada saat itu. Sampai aku mimpin di Video Robotics dari tahun 2020 akhir, 2021 awal, sampai 2022 akhir. Karena di tahun 2022, di tahun 2023, tanggal 1 Januari banget, Grup Itali PN Data Consultant berdiri, tapi secara unofficial. Secara ofisialnya berdiri di bulan Juni, eh, tanggal 30 tahun 2023. Kayak gitu. Walaupun aku masih bantu Widya Robotics selama 6 bulan, jadi senior AI engineer freelance dari tahun 2023 sampai 2023 tanggal 30 Juni itu. Walaupun memang pas aku resign ditulis di plakat apa kayak surat terakhir, surat bukti pernah bekerja, tulisannya senior AI bukan head of AI. Cuman aku berpikir lah, aku sekarang memilih karir menjadi seorang pebisnis, tidak penting buat aku untuk itu. Tahu juga sekarang saya uh, sudah tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu, kayak gitu. Jadi karir aku tuh diawali kebanyakan lebih ke hal-hal yang sifatnya video analytics sama computer vision karena di video robotics. Cuman pas aku freelance itu aku juga ngehandle data tabular, NLP, LLM, dan em, enggak sih, kalau freelance itu LLM belum. Pas jadi perusahaan baru LLM sudah ngerjain. Tapi kalau pas freelance itu tabular, computer vision sama NLP basic lah, NLP yang dulu-dulu kayak gitu. Oke, Kayak gitu berarti sih emang paling journey-nya. berangkatnya dari engineer ya Mas ya. Dan cukup ini juga ya berarti dulu serius jadi engineer sampai akhirnya jadi head of AI gitu. Yes, Heeh, betul. oke oke. Teman-teman di sini ada yang ini nggak? Ada yang apa namanya backgroundnya non engineer atau belum pernah nyentuh coding? Bisa ini nggak sih? Bisa kasih reaction atau raise hand nggak sih? Atau boleh lah kalau misalkan itu. Oke, saya. Oh banyak ya, lumayan banyak yang di sini belum tahu cara coding, nggak apa-apa. Ntar kita ngobrol-ngobrol deh tentang no code juga tipis-tipis. Nah, Mas Ruby, kan berarti kayaknya memang kalau di Indonesia tuh teman-teman engineer yang belajar AI dari awal tuh kayaknya memang awalnya dari computer vision ya. Kalau saya sendiri kan backgroundnya bukan engineer, saya kan desainer kemudian ke PM. Nah, project AI saya pertama yang saya pegang tuh juga computer vision sebenarnya. Jadi kayaknya itu salah satu project yang lumayan kompleks pada masanya ya, sampai akhirnya transisi ke ChatGPT gitu, LLM. Nah, waktu itu momen momen yang bikin Mas Ruby ngeliat kalau oh kayaknya nih eh, teknologi di Indonesia dan di dunia gitu akan berubah nih dengan adanya AI, akan banyak terbuka banyak peluang untuk bikin solusi-solusi teknologi. Itu momennya apa Mas kira-kira yang bikin aha momennya Mas Ruby pada waktu itu? Hmm, Itu pertanyaan yang menarik sih, karena sebetulnya dalam hidupku aku nggak pernah ada aha moment sih terkait itu. Karena Hmm. aku tipikal orang yang selalu berkaca kepada diriku sendiri dan terhadap apa yang harus aku lakukan dan apa yang ada di sekitarku, nggak terlalu memerhatikan itu. Cuman memang pada saat itu, ketika aku membuat beberapa agent untuk membantu kehidupan pribadiku dan perusahaan, dari situ aku berpikir bahwa barrier entry seseorang untuk menjadi pengusaha menjadi semakin rendah. Kayak kalau Hmm. dulu mungkin kita mau jadi pengusaha harus punya A, harus punya B, harus punya C. Ketika transaksi sudah semakin banyak, kita butuh seorang akunting. Ketika
customer juga sudah semakin banyak kita butuh customer service dan hal-hal seperti itu. Cuman seiring berjalannya waktu, karena kita sudah berhasil membuat beberapa agent, mindset kita jadi kalau bisa disistemkan dulu, dicoba dulu. Nanti kalau nggak berhasil baru hire orang. Kayak gitu sih. Itu paling yang mindset shift-nya di situ sih kayaknya. Hmm. Jadi artinya sebenarnya justru orang-orang yang bisa bikin solusi AI ini ya orang-orang yang bisa dibilang agak sulit digantikan oleh AI gitu ya. Karena kan di luar sana kayaknya narasinya, oh apa nama rest in peace akuntan, rest in peace konsultan dan lain sebagainya. Karena semuanya bisa digantikan dan AI. Nah tapi di sisi lain sebenarnya orang-orang yang punya Mm-mm. eh, kemampuan untuk bisa ngelihat peluang dari adanya tool-tool AI yang ada di sekitar kita ini dan bisa membuat satu solusi dalam bentuk software AI itu justru malah mereka yang mungkin akan sulit digantikan dengan AI gitu ya. Iya, bisa seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Hmm. Ya, ya, ya. Hmm. Terus dari Mas Ruby, pengalaman Mas Ruby, eh, kalau sekarang tuh kan ini ya apa namanya, kadang kalau kalau dari kacamata saya pribadi ya, saya ngelihat em, di media tuh, di sosial media lah lebih tepatnya banyak ketika ada berita AI baru tuh hype aja lah gitu. Oh ini keren, itu keren gitu kan. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang inovasi memang kelihatannya keren, cuman kadang kita belum terbayang nih dipakainya untuk apa gitu. Hmm. Nah, ada nggak pengalaman di Mas Ruby itu yang eh, solusi AI-nya canggih, tapi ujung-ujungnya malah nggak kepake gitu sama market? Pernah nemuin yang kayak gitu nggak Mas? Oke, sebetulnya gini. Kalau ditanyain apakah pernah nemu seperti itu, alhamdulillah belum pernah nemu ya. Di caseku, aku belum pernah nemu hal yang seperti itu. Cuman apabila ditanyakan, gimana sih cara kita menggunakan AI itu untuk membantu kehidupan kita? Gini aja deh, teman-teman kalau berurusan sama teman-teman kalau ada pekerjaan yang membutuhkan mata, ya sudah, berarti teman-teman butuhnya computer vision. Kalau teman-teman butuh pekerjaan yang membutuhkan berpikir atau linguistik, kemampuan menganalisa, ya udah berarti LLM. Kalau teman-teman punya pekerjaan yang sifatnya itu analisa resiko, analisa bahaya, bisa tabular, bisa LLM atau bahkan bisa combine lah. Intinya gimana cara kita meng-AI-kan sesuatu itu teman-teman harus paham dulu secara manfaat atau secara fungsi, bukan secara fundamental teknologi, matematika, dan seterusnya, tapi secara manfaat dan fungsi, AI itu untuk apa? Jadi ekspektasi teman-teman terjaga, teman-teman tidak berpikir untuk, wah, aku harus pecat semua karyawanku, aku harus pakai AI mulai sekarang. Enggak, apa, bukan seperti itu juga. Atau bahkan menganggap bahwa AI ini seperti kayak tukang sihir yang siap untuk membantu kehidupan saya atau membuat saya menjadi kaya 1 miliar, seperti kayak kata para influencer. Ouch. Uh, Cuman ya itu, pelajari aja secara fungsional. Pelajari kayak teman-teman itu seperti kayak seorang CEO yang menemukan satu buah teknologi, waduh, uh, menemukan satu buah teknologi atau menemukan satu buah bidang ilmu tertentu yang memang dibutuhkan dalam perusahaan itu atau dalam satu buah unit usaha. Nggak perlu dalam pemahamannya. Kayak aku pribadi nih soal ads, aku nggak paham dalamnya, tapi kulitnya aku paham. Terkait konten, aku nggak paham dalam, tapi aku paham kulitnya. Yang paham dalam siapa? Tim bisnisku. Yang paham dalam siapa? Tim kontenku. Which is, dari situ aku bisa menyusun strategi dan bekerja seperti layaknya seorang CEO. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin non AI dan kepingin jadi AI builder, you can do it with, kalian bisa melakukan hal yang sama. Teman-teman nggak perlu mempelajari AI kayak sebagaimana apa cuma sebagai fungsi aja.
Ini teman-teman bisa mungkin nanti dibantu Lovable, N8, and dan seterusnya. Walaupun untuk menghandle edge cases, menghandle case-case yang susah, mahal, dan painful gila, it's impossible kalau teman-teman nggak punya background yang kuat terhadap satu buah teknologi. Teknologi apapun itu. Mau otomotif, mau AI, mau software engineering, apapun itu. Kalau sudah menghadapi edge cases yang problemnya very painful dan mahal, it's impossible. Kamu mau ngeprom aja untuk minta di solve problem itu, it's impossible. Jadi kayak gitu. So, cuman, but again, aku kembali ke awal tadi, supaya teman-teman nggak panik dengan pembahasanku yang barusan, teman-teman bisa mempelajari AI as a functional. Ini fungsinya apa? Tuh, gitu aja. Kayak gitu. Jadi sebatas tahu yang ini fungsinya untuk apa, itu fungsinya untuk apa gitu dulu aja kali ya Mas ya. Tapi yang sebenarnya yang Yes. jadi tantangan tuh kan menemukan masalah yang layak untuk dipecahkan dan gimana cara mecahinnya gitu kan. Kalau yang tadi memahami fungsi itu satu hal karena itu dari sudut pandang solusi gitu kan. Mm-mm. Solusinya, oh apa namanya ini tuh bisa jadi solusi untuk masalah ini gitu. Cuman yang jadi masalah yang kadang menjadi tantangan itu adalah menemukan kira-kira masalah apa nih yang bisa dibikin solusi AI-nya. Itu biasanya kalau dari Mas Ruby pengalamannya seperti apa Mas di bidang Mas? Oke. Gimana cara kita mencari masalah yang bisa kita solusikan dengan AI? Pertama, kita akan mencoba mencari masalah yang membantu kita. Dan yang kedua, kita akan mencoba mencari masalah yang bisa kita jual. Pertama, gimana kalau seandainya masalah apa mencari masalah yang bisa menyelesaikan kita? Caranya gampang, teman-teman. Teman-teman list 10 problemnya teman-teman. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. 10 itu sampai J, kalau nggak salah. Eh, teman-teman list. Terus teman-teman kasih skor painfulness. Biasanya kalau aku ngajarin korporat atau bisnis atau organisasi untuk memberikan poin painfulness-nya itu dari berapa uang yang harus dikeluarkan untuk menangani masalah itu. Contoh, mm, eh, aku punya customer service sebanyak 5 orang. Artinya aku perlu menggaji, kalau seandainya kita pakai UMR Jogja, mungkin butuh sekitar 12, 10 sampai 12 juta. Kalau pakai UMR Jakarta, bisa sampai 25 juta ke atas. Nah, masalahnya customer serviceku itu nggak bisa bekerja 24 jam. Dia cuma bekerja di jam kerja saja. Aku kepengen ini itu bisa di-solve. Itu berarti nanti jadinya 25 kali 12. Itu sekitar 25 kali 12, 300 juta. 300 juta. 300 juta. Sekitar 300 jutanya itu cost dari atau skor dari problemnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen nge-solve keseharian teman-teman, teman-teman bisa kalau teman-teman bisa mungkin apa namanya pakai jam. Teman-teman menghargai jamnya teman-teman tuh berapa? Mungkin kayak aku nih. Oh, aku kalau bikin proposal, bikin invoice, bikin ini itu mungkin butuh kalau proposal butuh 2 jam. Layouting proposal dari PRD. Butuh invoice, bikin invoice ya 15-20 menit. Nah, 1 jam itu diuangkan. Lagi kalau teman-teman punya bisnis, bukan lagi satuannya gaji, tapi satuannya revenue perusahaan. Nah, setelah dikelompokkan itu, barulah nanti teman-teman kasih pain score untuk 10 problem yang teman-teman list. Setelah itu, teman-teman bisa tanya aja GPT untuk menanyakan solusi yang digunakan atau mungkin bertanya ke konsultan AI. Cuman mungkin kalau buat teman-teman bisa tanya ChatGPT kira-kira untuk nge-develop ini tuh seberapa susah. Nah, baru teman-teman bikin build cost-nya, membangun cost-nya berapa. Intinya cost ini jalan AI yang teman-teman gunakan selama 1 tahun dengan load yang teman-teman buat itu tuh ngeluarin cost berapa. Oh, oke, sudah dapat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari paint cost sama build cost. Setelah dapat paint cost sama build cost, kemudian diurutkan.
mau yang dari build cost-nya yang paling tinggi atau mau dari yang paint cost-nya yang paling tinggi, mau yang build cost-nya paling rendah atau paint cost-nya paling tinggi atau bahkan di antara keduanya di rata-rata, bebas. Mana duluan, nanti tinggal dipilih satu, kemudian dicoba di solve, kemudian dicoba dilakukan pengembangan AI, dan seterusnya. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, gimana sih cara membuat satu buah masalah atau menyelesaikan masalah dengan AI yang bisa kita jual? Jawabannya, kalau buat teman-teman engineer, ini susah. Kenapa? Karena teman-teman kehidupannya isinya engineering. Teman-teman nggak tahu kehidupan di luar engineering. Kecuali kalau teman-teman punya hobi. Itu lain cerita. Tapi kalau teman-teman bukan engineer, tapi punya satu domain knowledge background, ini insya Allah lebih gampang. Teman-teman tahu ada satu masalah yang teman-teman tahu, entah mungkin nanti di F&B, di fashion, di oil and gas, di tambang, tinggal teman-teman cari tahu masalah itu dan pakai framework yang tadi, yang 10 pen cost dan 10 build cost. Pakai framework yang tadi aku jelasin. Udah, teman-teman bisa solve. Nah, kalau teman-teman engineer gimana? Kan mungkin dari sebagian dari sini teman-teman engineer ya bingung mau bikin produk apa. Saranku, pakai frameworknya Pak Adi Guna Mahendra. Dia tuh sekarang jadi direktur AI-nya IKN. Dulu dia chief AI-nya Notflux. Di salah satu bukunya dia AI Startup Strategy, itu dia bilang, kalau memang kamu seorang konsultan AI atau seorang developer atau seorang engineer, maka mulailah menjadi seorang konsultan. Dari situ teman-teman tahu nanti problem apa aja yang terjadi di marketnya teman-teman. Kayak mungkin teman-teman fokusnya konsultan AI di F&B. Ya sudah, teman-teman nggak usah bikin produk tentang F&B, teman-teman langsung aja masuk ke F&B, tanya-tanya, ngobrol. Bodoh tegal aja, bikin project tentang F&B. Tawarin, jualin, jual konsep dulu aja. Asalkan ada proof of concept-nya. Dan memang bisa works, jangan cuma asal. Teman-teman kepengen ke perhotelan, ya udah, atau ke apa sih namanya, ya perhotelan lah, ya udah proyekan di situ, fokus di situ, nanti teman-teman, oh ini bisa nih jadi produk, pak 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 jadi produk, kayak gitu. Ini biasanya buat teman-teman engineer bisa pakai cara itu, atau mungkin sekalian kerjasama sama orang yang punya domain knowledge untuk membuat produk. Hanya saja risikonya tinggi, teman-teman. Ada satu konsep yang sekarang lagi rising ya, itu kita jangan bangun produk sebelum kita berhasil jualan. Is it good? Is it not? Apakah ini bagus secara moralitas? Apakah ini bagus? Apakah ini buruk secara moralitas? Tergantung, tergantung. Semuanya tergantung kalau teman-teman bisa deliver dan teman-teman nggak over promise ya nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman over promise nggak bisa deliver dan seterusnya ya jangan seperti itu kayak gitu. Jadi eh, Jadi mungkin bisa dicoba lah kayak gitu. Mungkin aku takut pembahasannya jadi kemana-mana, jadi kayaknya itu dulu aja sih Mas Bani. Oke, menarik ya. Eh ya, ini Mas biasanya kan kalau Mas kan konsultan dan juga software house kan. Kalau misalkan ada Iya. milik bisnis yang datang, misalkan tolong bikinin AI buat apalah, misalkan untuk invoicing gitu. Tolong bikinin AI dong buat Mm-mm. invoicing gitu. Biasanya langkah-langkah yang Mas lakuin tuh apa sih? Kalau ini kan udah jelas nih problemnya. Kalau tadi kan kasusnya adalah kita belum tahu problemnya apa, jadi kita harus list dulu 10 biji gitu kan. Nah, kalau Mm-mm. sekarang foundernya atau pemilik bisnisnya udah tahu nih dia pengen pengen bikin AI untuk invoicing misalkan gitu. Tapi dia nggak tahu nih, dia taunya pokoknya AI aja gitu. Nah, terus dia pengennya anunya dianuin gitu kan, suka nggak jelas kan padahal mintanya gitu. Nah, biasanya Mm-mm. gimana kalau dari Mas Ruby dan tim nge-solve requirement ketika datang requirement atau request dari calon klien, itu step-step yang biasa dilakuin untuk tahu masalahnya dia tuh sebenarnya di mana dan juga solusi yang tepat tuh apa tuh kayak gimana Mas? Oke, cara untuk mencari tahu masalah dan solusi yang tepat terhadap itu membutuhkan pemahaman teknis dari AI. Itu nggak bisa kita cuman eh,
hanya memahami AI secara fungsional untuk bisa mengetahui langkah-langkahnya ya untuk nge-solve itu. Cuman di zaman sekarang ini teman-teman bisa dibantu dengan yang namanya ChatGPT. Teman-teman bisa konsultasi sama ChatGPT, kira-kira ini solusinya apa terhadap permasalahan ini. Teman-teman pelajari, teman-teman ulik. Mungkin teman-teman bakal menghabiskan 2 sampai 3 hari, dan 2 sampai 3 hari aku nggak bicara satu harinya 2 jam, 3 jam, bicara satu harinya 7 sampai 10 jam untuk menentukan solusi dari satu bab permasalahan itu kalau memang teman-teman betul-betul awam. Dan teman-teman harus kritis. Jangan bilang ketika ChatGPT bilang bisa dan teman bilang, oh ini pasti bisa karena ChatGPT bilang bisa. Enggak. ChatGPT itu sangat persuasif. Ya, Anda benar. Wah, maaf saya salah. Wah, Anda benar sekali. Kayak gitu. Jadi, eh, tetap apa namanya kritis atau berpikir kritis dan berpikir bagaimana atau jadi kayak devil advocate lah. Devil advocate, setiap ChatGPT bilang sesuatu untuk mengetahui step-stepnya. Aku pribadi sebagai seorang CEO yang backgroundnya engineering, ngehandle permasalahan-permasalahan yang sifatnya bisnis. Aku masih pakai ChatGPT dan aku cari tahu solusinya. Karena memang backgroundku engineering, sekali ikut pelatihan bisnis, cuman kan nggak terus aku tiap hari ikut pelatihan bisnis ya. Siapa yang ngurusin perusahaanku? Jadi teman-teman bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu sih. Ya, wah itu menggunakan ChatGPT dengan kritis tuh pembahasan dalam sendiri ya sebenarnya ya. Ya, ya, ya. Kita coba cek pertanyaan di ini ya di kolom chat. Ada pertanyaan dari Mas Diki. Jika AI untuk contoh mengenai kasus mengenal wajah secara visual dalam kurung kamera plus suara membaca gestur itu gimana ya Mas? Ini kaitannya sama ini ya Mas, kayak penempatan di CCTV dan semisalnya, atau mirip kasus yang produk quality check QC dari sisi manajemen operasi di manufaktur atau production. Ini masuk fungsinya kemana? Baik case-case masalahnya. Masuk LLM atau computer vision. Ini kayaknya Mas Ruby pernah kerjain ya yang kayak gini Mas. Pernah, itu computer vision semua, Mas. Oke, computer vision ya. Computer vision itu berbeda berarti ya cara kerja sama LLM ya. LLM kan text ya, text based. Ya, bisa dibilang berbeda. Bahkan ini kalau aku bicara secara fundamental, pembahasannya bisa panjang ini. Ya, anggap aja beda Oke, lah, kayak gitu. ya beda lah ya. Oke, oke, oke. Heeh, Kalau mau mundur ke fundamental terlalu jauh ya. heeh. Oke, nah Mas, gini aja deh. Kalau menurut Mas, kalau misalkan teman-teman di sini yang belum punya background coding atau belum punya background engineering, itu kira-kira ada hal-hal apa ya yang bisa kita leverage, kita gunakan sebagai leverage supaya bisa mulai coba ngerjain project-project AI ini contohnya gitu. Gimana menurut Mas? Oke, buat teman-teman yang nggak punya background AI atau IT ya, pengen mengerjakan project-project AI, silakan mulai pakai tool-tool yang bisa membantu, tool vibe coding. Bisa dipakai dan bisa Hmm. digunakan. Cuman selalu setiap mau rilis fitur atau setiap selesai, minta AI-nya untuk analisa vulnerability dari aplikasi teman-teman. Karena teman-teman kan nggak tahu apa yang terjadi, teman-teman nggak tahu apa yang teman-teman nggak tahu. Jadi teman-teman harus selalu bertanya, ini apa yang berbahaya? Apa yang akan terjadi kalau seandainya aku rilis publik? Again, kritis. What's the worst things can happen for your life? Kayak gitu. Oke, karena basically kalau pakai tool vibe coding itu dia nge-code based on
codingan-codingan yang available di internet secara publik lah ya. Jadi dia yang terserah dia lah pengen nge-generate strukturnya seperti apa, kita juga nggak tahu bolongnya di mana gitu kan. Oke, terus nah Mas, ada ini nggak sih Mas, apa namanya? Mas pernah nggak ada klien yang pengen minta bikin sesuatu, cuman Mas Ruby tuh tahu gitu kalau sebenarnya itu nggak perlu pakai AI di solve-nya gitu. Ada nggak yang kayak Hmm, gitu Mas? ada. Nah, itu gimana tuh Mas? Biasanya Mas ngejelasinnya atau tetap ya karena asal Bapak senang jadi tetap dikerjakan juga. Mungkin gini, aku kerjain tapi nggak ada AI-nya. Dikerjain tapi nggak ada AI-nya. Tapi dia tahu nggak kalau itu ada AI-nya? Nggak ada AI-nya, dia tahu nggak? Dia tahu setelah aku tunjukin, Pak, ini sudah berhasil, Pak. Semua test case lancar, semua anu berhasil. Begitu ditanya, ini Hmm. pakai AI apa, Mas? Nggak pakai AI, Pak. Tada! Oh, karena kadang dia terlalu awam ya untuk memahami yang mana AI, yang mana bukan gitu ya. Yoi, aku tidak ngibul. Ya, Yang penting ya, masalah selesai, betul. ya, ya. Oke, ini sebelum lanjut ke pertanyaan gue selanjutnya, coba angkat pertanyaan dari Mas Rehan ya. Ada tren AI apa yang kalian lihat punya potensi besar di sektor UMKM kreator pendidikan tahun depan? Ini kok pakai tanda kutip, kopas nih dari ChatGPT ya? Enggak, bercanda. Gimana cara validasi cepat apakah ide AI kita beneran dibutuhkan pasar atau enggak? Oh, ini niatnya untuk dijual nih, Mas. Tadi udah sempat di-share tentang prioritasnya pilih dari 1 sampai 10 gitu kan. Nah, kalau ini kan Hmm. ngelihat potensi pasarnya itu gimana, Mas? Mas Ruby ada trik praktis nggak untuk ngecek potensi pasar? Kalau teman-teman kepingin validasi apakah ide AI teman-teman dibutuhin atau enggak, teman-teman bisa mulai bikin konten terhadap satu buah permasalahan. Kemudian teman-teman bikin presentasi terhadap mungkin prototipe dari produk teman-teman. Terus teman-teman coba cek ombak. Kira-kira ada nggak yang mau beli dari produk teman-teman? Teman-teman coba pitching ke user-usernya untuk membeli dulu. Mereka mau beli nggak? Kalau mereka memang mau beli, ya berarti it works. Kalau enggak, ya berarti enggak works. Sesimpel itu. Kontennya rame atau enggak. Walaupun mungkin, lah kan aku bukan siapa-siapa ya, pasti kontenku sepi. Iya, betul. Cuman saranku, mulai do the sales dulu. Nanti kalau seandainya tiba-tiba dia minta prototype atau demo atau POC, ya buatin seadanya aja. Yang penting menunjukkan core functionnya. Begitu deal, ya jadiin project. Aku kebetulan tipikal project guy. Jadi, eh, I'm not that product guy banget. But it makes money. That's what we need. It's generating money for us. Jadi mungkin teman-teman bisa validasi idenya dengan jualan terlebih dahulu. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk tadi mungkin prototipenya atau bahkan mungkin jualan template codingannya, jualan template N8N-nya sesuai dengan yang teman-teman solve, rame enggak, laku enggak, kayak gitu. Minimal ada yang beli enggak. Teman-teman pelajari siapa sih yang beli, kenapa mereka beli, nanti kayak gitu bakal kegulung. Kayak gitu sih. Terus tren AI apa yang akan yang yang kita lihat ya, UMKM kreator pendidikan. Kebetulan karena aku nggak bergerak di sektor UMKM ya, jadi aku nggak tahu. Aku nggak bergerak di UMKM, aku nggak bergerak di kreator, nggak bergerak di pendidikan. Aku bergeraknya di tambang, korporat, manufaktur, dan oil and gas. Jadi ya aku tren AI apa untuk mereka ya, soal efisiensi, efisiensi, dan efisiensi. Kalau ngomongin UMKM, jangan jualan AI ke UMKM. Ada duitnya, guys. Aku jangan jualan AI ke UMKM, guys. Mereka nggak punya uang. Iya. Daya 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 belinya itu rendah. Yang ada di bayangan mereka itu cuma jualan, jualan, dan jualan. Teman-teman bayangin, aku tuh pernah ada case.
Tapi ada loh UMKM yang visioner itu ada. Dan aku tahu beberapa orang dan mereka order project ke kita. Itu ada. Tapi 1:100 atau 1:1000. Dari banyaknya UMKM, paling satu dua yang order ke kita dan mereka mau. Sisanya enggak. Itu biasanya orang-orang yang backgroundnya sebelum jadi UMKM itu profesional di Jakarta. Itu yang aku itu yang aku kenal ya dari pattern yang aku baca itu ketika dia seorang UMKM dan dia mantan profesional di Jakarta dan memang dia sudah sering berkutat sama teknologi di Jakarta, korporasi atau apapun itu, dia open minded terhadap teknologi. Sisanya enggak. Kenapa? Tadi aku mau nyampein ada case lain. Ini mereka nih, ada satu perusahaan nih. Mereka itu intinya kebocoran dananya itu sampai 100 juta per bulan. Ini enggak mainan loh, 100 juta per bulan. Jadi tiap tahun mereka punya kebocoran dana 1 miliar. Kebocoran dananya kenapa aku nggak mau cerita. Karena nanti takut ketahuan ini perusahaannya apa atau mungkin dia dengar kayak gitulah dari pas datang ke webinar ini. Kita nawarin satu buah solusi AI yang harganya 70 juta untuk 1 tahun. Mereka nggak mau. Mereka bilang ini terlalu mahal, Mas. Ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Padahal 70 juta itu kita sudah cari yang best price paling murah karena kita tahu dia UMKM. Sebenarnya bukan UMKM sih. Kalau skala kebocoran dananya sudah segitu itu minimal dia usaha menengah lah, usaha menengah ke bawah. Usaha menengah itu kan maksimum revenue per tahunnya 15 miliar kalau nggak salah. Kalau mikro itu 1,5, kecil itu 4,5 sampai 5 M, kecil itu 5 M, kalau menengah itu 15 M. Jadi kayaknya dia sudah masuk di taraf menengah kok. Dia tetap nggak mau. Ya nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi eh, kalau teman-teman tren AI apa yang untuk UMKM kreator dan seterusnya, aku nggak tahu, aku nggak bisa jawab. Dan fun fact, dulu aku mainin di UMKM awal-awal. Wih, aku ingin menyejahterakan UMKM kayak gitulah. Sampai akhirnya aku menyerah dan pindah sektor dan alhamdulillah perusahaan kita grow. Setelah kita pindah market. Hmm, Jadi choose your market wisely. oke, oke. Berarti memang harus pilih market dulu ya. Setuju Yes. sih. Saya juga pengalaman pegang beberapa UMKM walaupun dia menengah tuh Mas. Dari 15 ya udah di range 15 sampai 48 M setahun kan. Cuman memang teknologi itu bukan jadi primary investment mereka gitu. Jadi dikasih project yang 3 digit tuh menurut mereka mahal gitu. Bahkan 2 digit besar aja mahal juga gitu. Memang bukan ke sana orientasi mereka gitu. Kecuali kalau misalkan kita bikin tool yang orientasinya atau banyak membantu mendatakan sales. Nah, itu mereka mau tuh. Tapi kalian harus perhatiin juga, biasanya kalau misalkan kita bikin satu tool yang untuk mendatangkan sales, itu kan kalian sekali bayar. Nah, sedangkan mereka misalkan beli toolnya 100 juta, sales mereka bisa bisa naik yang tadinya sebulan 2 M, bisa 4 M tuh gara-gara tool sekalian. Tapi kalian kedapatannya cuma 100 juta. Ya, nggak, apa namanya, maksudnya memang that's the game gitu, emang gamenya seperti itu. Gitu. Nah, itulah, apa namanya, eh yang banyak bikin anak IT proyekan resah tuh hal-hal seperti ini gitu. Jadi kita kasih tahu aja dulu awal-awal ini. Oke, nih coba saya pilihin beberapa pertanyaan yang berkaitan ya. Validasi dari sebuah masalah biasanya pakai metode apa dan tesnya biasanya berapa bulan atau minggu. Nah, ini kalau Nah, gimana Mas? Ini validasi dari sebuah masalah biasanya pakai metode apa? Kalau untuk proyekan dan kalau Mas lebih ini ya, lebih relevan untuk proyekan biasanya ya. Itu gimana, Mas? Oke. Validasi ke kliennya. POC sih Mas biasanya. Jadi ada POC dan POC itu gratis. Jadi kita kerjain 2 minggu prototyping untuk kalau kalau produknya belum ada ya. Tapi kalau produknya sudah ada kita tinggal show. Dan biasanya ketika kita show pun mereka bakal minta additional POC
it's normal, it's okay, kita buatin. Kemudian kita presentasi lagi setelah 2 minggu. Udah Yang sepi, Pak. penting core Masih ada fungsionalnya, ada di bawah pada balkon. Oh ya udah, Pak. yang penting core fungsionalnya muncul dan dipresentasikan. Ini kalau di perspektif klien ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita nggak cuma jual presentasi ya kali. Klien kan juga bukan orang, klien itu kan orang pinter ya. Apalagi kan kita jualan ke orang-orang yang berpendidikan kayak gitu. Mereka nggak mau cuman dengerin presentasi kita enak aja. Terus tiba-tiba ngeluarin ratusan juta. Dan jadi eh pasti mereka minta ada demo atau ada POC, proof of concept, skala kecil lah kayak gitu. Mm-mm. Betul, betul. Hampir sama kayak saya sih. Sejak ada Vibe Coding enak malah. Jadi biasanya saya jadi pancingan untuk nge-DP itu. Kita ada project masuk, ya udah di DP kecil aja, nggak usah gede-gede untuk bikin prototipe pakai Vibe Coding gitu. Ini tampilannya kayak gini, flow-nya kayak gini, udah full tuh, udah bisa di testing. Cuman kan ya bukan production ready ya. At least kliennya udah bisa lihat, oh nanti yang bakal dipakai sama dia tuh kurang lebih kayak gini. Dan mereka cukup senang, nggak nyampe seminggu jadi. Kalau tergantung skala ini ya, skala projectnya ya. Waktu itu saya pernah bikin untuk website biasa sih, website CRM, itu mereka cukup seneng karena prototipe jadinya cepat, cuma 2-3 hari udah beres. Oke, ya ini saya angkat pertanyaan yang berkaitan sama market lagi ya. Bagaimana pandangan tentang piping? Itu nanti dulu. Ya, jadi milih marketnya tetap harus realistis, betul. Sebenarnya tergantung kalian sih pengen main di market yang seperti apa. Pengen secepat apa cair duitnya dan pengen sebesar apa. Benar nggak, Mas? Betul, semakin besar semakin lambat cairnya. Nah, itu. Oke, terus nih tadi marketing kan udah 14 ya, tinggal pembukaan dari background teknik sipil. Nah, teknik sipil nih Mas. Tadi marketnya kan untuk keperluan teknik di oil and gas. Pernah nggak Hmm. ketemu klien dari background teknik sipil dan keperluannya teknik sipil juga, Mas? Pernah nggak, Mas? Konstruksi, Mas? Pernah, cuman aku nggak bisa cerita. Oke, NDA ya. Iya. Oke lah, skip dulu kalau gitu. Waktu itu saya pernah dapat konstruksi tapi nggak jadi. Ya, saya nggak bisa cerita jadinya. Terus, oke, eh, ini dulu deh. Bagaimana pandangannya tentang vibe coding? Itu bisa membantu tidak untuk yang minim background? Minim background, definisinya gimana dulu nih? Asumsinya nggak bisa coding lah ya. Gimana, Mas? Membantu banget Fresh start dari vibe coding. nggak bisa coding. Iya, Banget ya? tanya Najib, tanya Najib yang MC-in ini dan Mas Amar yang jadi chief business. Sekarang beberapa tool-tool kita itu dipegang sama mereka dan mereka ngodingnya pakai Lovable. Kalau verbal. Untuk tool internal, Mas? Hmm, Ah ya, betul-betul. tool internal dan juga mungkin kayak buat dashboard Hmm. dan seterusnya mereka yang bikin. Cuman paling kalau seandainya eh ya paling aku cuman ngeliatin kayak gitulah. Kalau seandainya memang ada yang perlu dilakukan security audit ya baru aku nanti ngasih saran-saran aja kayak gitu. Tapi Hmm. eh overall masih aman kok dihandle sama tim-tim saya yang Masya Allah sangat semoga Allah berkahi. Amin. Nih, berkaitan sama non-IT juga, Pak, gimana non-IT bisa mengerti mulai dasar sampai CPT dan SFT? Apa gimana tuh, Mas? Belajar. Gimana gimana? Jawaban pendek. Pertanyaannya Ini gimana? dari Pak, gimana non-IT bisa mengerti mulai dasar sampai CPT dan SFT? Apa itu Mulai CPT dari dan dasar, SFT? nah nggak tahu tuh. Coba mungkin bisa open mic, Mas atau Mbak Bio, kalau mau nanya. Oke, mungkin masih belum bisa Oke, open mungkin mic. gini aja. Gimana non-IT bisa ngerti mulai dari dasar? Sebetulnya tiga sih. Kalau teman-teman non-IT kepengen jadi IT masternya.
Teman-teman belajar secara struktural lewat kelas, teman-teman sering-sering baca artikel dan paper, dan teman-teman praktek di dalam project. 3 ini wajib. Satu, buat bangun fundamental ilmu teman-teman yang struktural by kelas. Yang ini, biar teman-teman punya wawasan. Nggak cuma apa yang diajarin di kelas. Entah itu paper, artikel, YouTube, apapun itu. Dan yang ini, project, biar teman-teman tahu. The real problem, the real painfulness of become an engineer, itu apa? Dan solusinya gimana? Dan untuk membangun muscle memory, teman-teman mau fitness, mau bentuk otot, teman-teman harus sering-sering belajar terkait teknik-teknik fitness. Dari, oh, aku harus ada beberapa metode, ada push, pull, leg. Ada push, pull, leg, ada full body seminggu 3 kali, ada chest, shoulder, leg, back, day, ini dipisah-pisah. Nah, teman-teman paham tuh beberapa teori-teori dasar. Kemudian teman-teman suka nonton mungkin. Adi Raila bilang, ya teman-teman, kalau teman-teman ingin kurus, teman-teman maka paginya harus puasa. Dan seterusnya. Teman-teman dapatlah wawasan. Atau mungkin ada yang ngajarin, teman-teman kalau mau latihan, itu jangan gini cepet-cepet, tapi dirasain di ototnya. Nah, itu wawasan juga. Baru teman-teman latihan otot. Karena kalau cuma belajar, teman-teman ototnya nggak kebentuk. Kayak gitu. Oke. Supervised fine tuning sebenarnya yang ditanya Mas, SFT. Itu emang agak cukup ini ya, cukup advance dan mungkin cocoknya di project yang skala agak gede ya Mas ya, kalau supervised fine tuning. Ya, betul. Hmm. Mungkin bisa bikin case study kali. Kalau misalkan belum nemu project untuk ngerjain supervised fine tuning, bikin dummy project aja kali ya Mas ya. Mm-mm, betul. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Jadi banyak nih pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Tanya dong Mas, apakah produk low code atau no code untuk dibikin AI agent itu reliable untuk nge-serve client enterprise? Contohnya kayak NetEnt gitu. Itu biasanya cocok nggak untuk nge-serve klien-klien yang enterprise? Pengalaman Mas Ruby gimana? Bisa dan enggak. Bisa kalau use case-nya cukup umum, tidak jika cukup edge cases dan sangat sangat apa ya, edge cases itu sangat tidak biasa kayak gitu. Maksudnya gimana, Mas? Sangat tidak biasa. Ketika dibutuhkan sesuatu yang sangat mendalam, itu kalau kita maksain pakai N8N itu aku nggak suka jujur. Terlalu banyak node, terlalu eh, kotor lah kayak gitu. Tapi aku lebih senang pakai code sih. Ya mungkin karena aku engineer ya. Makanya itu aku sedikit bias di sini. Kalau untuk kasus-kasus yang umum, kayak yang sederhana-sederhana, ya bisa jangan pakai N8N. Tapi kalau sudah kasus yang kompleks, mungkin kompleks ya bahasanya ya. Enggak. Dan enterprise kebanyakan kompleks. Ya, betul, betul, betul. Data source-nya, banyak data yang nggak rapi, gitu-gitu sih. Wah. Ya, ya, ya. Ini masih berkaitan sama enterprise juga nih. Selamat malam, saya baru mulai belajar-belajar AI. Mau belajar buat AI agent dan lain-lain. Bukan background coder, saya mau tanya, kalau mau buat tools untuk optimasi operasional bisnis, untuk automation dan analitik dan sebagainya, sebenarnya itu semua ujung-ujungnya jadi mirip mini ERP, bukan sih? Jadi bisa dibilang kalau POS komersial yang ada di market sekarang, kalau suatu hari ditambah fitur AI untuk analisa, berarti memungkinkan ya. Saya belum ketemu POS yang ada fitur AI sih sejauh ini. Ini, oke, saya lagi coba ngomongin pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau mau buat tools untuk optimasi operasional bisnis, untuk automation dan analitik itu sebenarnya ujung-ujungnya mirip mini ERP. Definisi mini ERP itu apa? Karena setahu saya ERP kan Enterprise Resource Planning kan. Automation dan analitik mungkin di atas ERP gitu.
Di atas dalam artian eh, ketika ERP-nya udah ada, automation dan analitiknya tuh jadi fitur yang ada di atas ERP tersebut gitu. Gimana menurut Mas Ruby? Ini Kayaknya pertanyaannya sudah ada ya. arahnya kemana sebenarnya? Saya masih kurang paham. Boleh open mic aja nggak, Mas Kenny? Biar lebih jelas. Mungkin ngechat kurang puas kali. Silakan Mas Kenny, boleh open mic kalau mau nanya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, saya sih bukan engineer ya, jadi mungkin kurang mengerti kalau apa teknikalnya. Tapi ya maksud saya ini seperti POS itu tuh kalau ditambah fitur AI kan jadi luar biasa kan ya sebenarnya ya. Iya, betul. Maka dari itu, eh, Odoo, Zaire AI, Mekari, terus bahkan ada Odoo yang apa ya, kayak ada modul tambahannya yang kalau mungkin kita beli, itu bisa pakai AI Analytics-nya mereka. Oh, sudah ada Kayak ya gitu. berarti itu. Udah ada. Oke, tapi tambahan, tambahan lagi. Tambahan. Jadi Odoo, Zaire AI, Mekari. Yang aku tahu tiga itu sih sudah ada. Kayak gitu. Oke 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 deh kalau gitu jelas. Iya, makasih Pak. Siap. Iya, berarti kesimpulannya sebenarnya kalau udah ada toolnya, tinggal cari aja ya di apa namanya tool tersebut apakah ada add-on untuk AI atau enggak gitu ya. Terus kalau POS itu berarti contoh kasusnya yang bisa dibikin AI itu contohnya kayak analisa otomatis, terus apa reporting otomatis, macam itu gitu ya Mas ya. 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 Oke, belum ada pertanyaan lagi di chat. Kalau oh ada lagi muncul. Bentar, saya pengen coba cek pertanyaan dari saya ya. Nah, nih Mas, saya pengen tahu deh, pernah nggak ada kasus Mas Ruby tuh ngedekatin satu klien gitu kan, terus coba pengen ngasih eh, pemahaman bahwa ada produk atau ada masalah di perusahaan dia tuh sebenarnya bisa dibikin AI-nya, tapi dia nggak tahu gitu. Pernah nggak ada yang kayak gitu, Mas? Enggak sih. Enggak. Belum ada ya? Alhamdulillah enggak. Semenjak aku ganti market, Hmm. marketku lebih tahu apa yang mau mereka buat seringkali. Oh gitu, oke. Hmm. Oh, mungkin kalau yang Dan sebelum seringkali konsultasinya di level super teknis. Jadi kayak mereka ini tahu nih apa yang mau dibuat. Tapi mereka kena Mm-mm. bottleneck dari sisi skill. Entah Oke, GPU-nya jadi gede banget yang dipakai, training akurasi bagus tapi production jelek. Intinya hal-hal yang super teknis. Mereka Hmm, ketemu aku, konsultasi. Akhirnya entah jadi project atau jadi pelatihan atau jadi sesi mentoring atau eh, apa ya, pendampingan kayak gitu. bimbingan ya. Berarti pada umumnya yang klien-klien yang ditanganin tuh mereka udah punya in-house developer dong, Mas. Betul. Oke, menarik. Ya, 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 ya. Berarti leveling up engineer mereka juga ya dalam skopnya Ruby Talib ya. Yes. Oke. Nah, Mas, senggol dikit market yang sebelumnya, Mas. Sebelumnya tuh berarti banyak megang UMKM kan ya, bukan corporate. Nah, Ya, itu apakah tantangan seperti tadi tuh masuk, Mas? Jadi misalkan, oh ada nih sebenarnya use case di sisi mereka yang bisa di AI-in, cuman mereka nggak sadar gitu. ada, tapi mereka seringkali bilang gini, aku aja penjualan masih nyatet pakai kertas, nah, Oh, aku kudu piye. beda ya. Baru Oke, ngomong oke, tuh oke. sudah Oke. Agak sulit ya kalau kalau gak sulit. mindsetnya. Karena di level mindset ya ini ya. Ya, ya, Hmm. ya, ya, ya. Oke. Tadi ada pertanyaan nih ya dari Muhammad Rais. Tadi pernah dapat di bidang konstruksi nih kliennya rata-rata itu
permintaannya banyak di bidang apa ya marketnya? Computer vision kah, LLM kah, NLP, atau apa Mas? Biasanya kalau di konstruksi Mas? Konstruksi tabular sama computer vision. Tabular sama computer vision ya. Contoh Mm-mm. kasusnya kalau yang tabular sama computer vision apa, Mas? Tabular aku nggak bisa cerita, tapi kalau computer vision karena common use case ya, itu PPI sama safety, Hmm. safety monitoring. Oke. Berarti safety monitoring tuh contohnya kayak misalkan ditaruh CCTV di dalam eskavator gitu. Kalau misalkan driver yang ngantuk tuh bisa dikasih alert reporting kayak gitu-gitu, Mas. Iya, Salah satu betul. use. Mm-mm. Menarik. Kayak gitu. Terus juga CCTV untuk ngebaca misalkan ada pembangunan construction worker yang mungkin keluar dari SOP atau gimana gitu yang ngebahayain kayak gitu gitu ya Mas ya. Iya, betul. Kayak gitu, kayak gitu. Oke, menarik. Ya, ini saya pengen nanya deh, kalau misalkan dari proses pengembangan AI, kemudian kan biasanya ada iterasi kan. Kayak tadi kan kita baru bahas dari konsep, kemudian bikin POC. POC terus disetujuin, kemudian dilanjutkan ke pembuatan proyeknya. Nah, dari tahap situ biasanya gimana Mas kalau misalkan di skala klien konstruksi dan juga oil and gas itu mereka biasanya proses revisinya seperti apa tuh Mas? Proses revisi ya, itu menarik sih. Sebetulnya itu aku belajar dari kantorku yang dulu ya, dan aku belajar dari PM ku, Project Manager, shout out to Mas Awal Rahandito. Sekarang dia ada di Privé. Dia tuh ngajarin aku kalau mau validasi ke klien itu jangan di ujung, jangan kalau sudah jadi, tapi tiap minggu dipresentasikan progresnya. Jadi revisi itu kosnya nggak terlalu besar. Tiap minggu tuh teman-teman bakal dapat feedback, dapat feedback, dapat feedback dari apa yang teman-teman kerjain. Jadi teman-teman bisa terus memperbaiki itu. Nah, nanti kalau di luar scope gimana? Ya, itu kebijakannya teman-teman. Mau teman-teman kerjain atau enggak. Tapi kalau aku pribadi, biasanya selama itu masih mendukung core fitur, tetap tak kerjain dari apa yang mereka sanggah itu. Tapi kalau itu sudah di luar core fitur, ya aku bilang ini di luar scope, Pak. Kayak gitu. Oke oke oke. Hampir mirip lah ya. Mm-mm. Nanti aku izin matiin kamera bentar. Oh ya siap. Oke, teman-teman, gue mau nanya nih. Di sini teman-teman yang tertarik belajar AI untuk bikin produk sendiri, boleh dong kasih angka 1 di chat. Yang tertarik bikin produk AI untuk dijual. Oh, banyak ya. Yang pengen bikin SaaS, pengen bikin startup. Wih, keren. Ayo, ada lagi. Wah, ini semangat banget nih, El. Kalau yang belajar AI untuk proyekan, untuk freelance atau punya agency, boleh kasih angka 2 yang pengen proyekan. Oh, yang proyekan juga nggak kalah banyak ya. Wih, keren, keren. Gimana Mas, kalau dari pengalaman Mas Ruby, tantangan dari masing-masing nih apa nih? Bikin produk AI untuk dijual dan juga bikin produk AI untuk proyekan gitu. Terutama di market Indonesia ya. Kalau bikin produk AI dan produk AI-nya teman-teman buat B2B, even itu buat korporat, pasti akan ada customisasi. Dan itu nanti ujung-ujungnya jadi project. Paling nanti tinggal teman-teman ngehandle masalah pembayaran atau masalah pricing lisensinya aja. Kayak even for Zahir, Mekari itu aku yakin pasti mereka punya paket enterprise. Gimana paket enterprise-nya mereka itu harganya besar kayak gitu. Dan memang itu untuk customisasi atau penambahan fitur. Karena setiap perusahaan itu pasti punya SOP-nya sendiri-sendiri. Nggak usah perusahaan yang sama, pabrik yang beda untuk memproduksi produk yang berbeda. SOP-nya beda. Jadi pasti akan ada customisasi.
Jadi biasanya bisa teman-teman siapin SDK, Software Development Kit, yang siap lepas dan ada lisensinya, pricingnya jelas, dan kayak gitulah. Jadi kayak kombinasi sih, kalau B2B corporate itu pasti project plus product, kayak gitu. Kalau project only bisa, cuma rada berat, kayak gitu. Rada beratnya kenapa? Teman-teman nggak mungkin dong jualan sesuatu yang kosong, kayak tadi. Dan kalau teman-teman sudah ada SDK-nya, POC bisa lebih cepat. Kayak contoh, eh, hari ini presentasi, besok POC tahap satu yaitu POC mem-POC-kan si SDK yang ada, nanti POC tahap 2-nya adalah dari SDK tersebut di di otak-atik dikit lah, kayak gitu. Dan kalau teman-teman sudah ada SDK itu sudah enak banget lah, kayak gitu. So, itu sih mungkin. Event sekelas beberapa event sekelas Zahir, kan aku cerita aja gak apa ya, karena aku juga partnernya Zahir dan aku jualan produknya Zahir. Zahir itu ada paket enterprise yang memang ada proyekan yang di situ dan harganya besar sekali, jauh lebih mahal daripada yang ada di website. Dan itu normal buat Zahir, buat jualan segitu, kayak gitu. Dan itu apakah itu perpetual atau subscription? Biasanya kalau jadi projectnya perpetual, tapi ada lisensi yang subscription. Kayak gitu. Ya teman-teman mainin lah. Enaknya gimana. Dan market Indonesia itu sangat cinta perpetual. Perpetual itu apa? Aku juga baru tahu perpetual tahun ini sih. Orang-orang ngomong perpetual, perpetual. Apa itu perpetual? One time. Pembayaran sekali. Plus, ya intinya pembayaran sekali, tidak ada subscription di situ. Lalu terus dapat uangnya dari mana ya? Dari maintenance, dari managed service, dari orang yang jagain service atau aplikasinya teman-teman dari situ. Jadi mungkin initial cost-nya gede, tapi mungkin managed service-nya jadi kayak terasa seperti kayak ada subscription di situ. So, ya kayak gitu. Hmm, bener sih. Emang orang Indonesia lebih suka kayak begitu daripada subscription. Nggak terbiasa sih kayaknya. Hmm. Kayak beli Microsoft lah gitu misalnya ya. Pengen beli Windows Windows 11 ya udah sekali beli aja harganya 700.000 misalnya. Iya. Masih berikutnya ya tinggal bayar lagi gitu. Kayak patch. Kalau B2C gimana Mas? Ada pendapat nggak Mas? Itu kan tadi B2B ya. B2B dan proyekan. Kalau B2C yang dijual ke massal, apakah dari Mas Ruby ada insight nggak? Nggak ada. Kalau B2C, yang bisa aku kasih insight ya, orang Indonesia bisa beli mahal untuk experience. Untuk sesuatu yang fungsional, dia akan pikir 1000 kali. Ya, Tapi kalau sifat experience, mau dia jual ginjal, dia jual ginjal. contohnya Ju, enggak. Website Ju. Oh, enggak lah, bukan yang itu. Bayanganku bukan itu. Maksudnya kayak datang ke apa ya, buat kebutuhan hiburan, buat Hmm, kebutuhan makanan, kuliner, kopi mahal, roti enak, ya. nasi Padang, kayak gitu sih. Itu orang Indonesia sangat suka untuk beli makanan yang harganya ratusan ribu, tapi Hmm, mikir 1000 kali untuk membayar tool yang harganya mungkin cuman 30.000 per bulan, tapi itu bisa bermanfaat buat dia. ya betul. Jarang yang tertarik untuk beli utility tools ya di Indonesia ya. Betul. Cuman kalau kayak subscription, contohnya Spotify, Joox, atau Netflix, video, nah, itu mereka mau tuh. Betul. Game juga laku, entertainment. Jadi kalau utility memang kurang di Indonesia. Atau Kurang. mungkin yang sifatnya basic necessity lah, kalau Doc atau GoFood itu kan masih berjalan. Ya market Indonesia memang seperti itulah unik.
kalau untuk Cuma software kan ya. kalau Halodoc dan GrowFood, GrabFood kan mereka butuh burn a lot of money untuk merubah habit itu. Itu dia. Itu yang mahal dari B2C sih tantangannya. Ya, Customer acquisition cost di depannya tuh mahal karena ngebuat produk yang disruptif kan. Yang orang tuh make produknya tuh ngerubah habit lama dia menjadi habit baru yang tadinya beli makanan di warung tapi sekarang dianterin ke rumah makanannya kayak gitu. Sebenarnya kemarin pas ngobrol sama Mas Arya Seta yang bikin sumopod.com itu cukup menarik karena background dia kan software engineer dan dia memang anak komunitas kan. Dia tuh bikin Sumopod awalnya dari bikin kelas dulu sebenarnya, bikin kelas WhatsApp, WhatsApp agent Mas. Jadi awal-awal N8N lagi nge-hype, kelas N8N, terus integrasi pakai WhatsApp, rame kelasnya gitu. Terus akhirnya dia riset-riset, oh kayaknya memang software engineer di audience dan komunitas dia tuh butuh infrastruktur yang murah gitu. Makanya semua pot murah banget kan, 15.000 gitu. Ya udah lahir pot itu dan sekarang terbukti terpakai. Ya ada kasus-kasus seperti itu juga yang mungkin bisa dieksplor sama teman-teman. Dan itu kayaknya kalau untuk infra-infra tuh masih ada sih. Bahkan kayak hosting provider dari dulu sampai sekarang juga kan masih banyak kan. Ya contohnya apa? Ya, yang terkenal kan ID Hostinger sekarang udah di acquire sama Hostinger ya. Sorry, ini Niaga Hoster akhirnya di acquire sama Hostinger gitu. Yang infra-infra kayaknya masih ada aja sih kalau di Indonesia. Infra ya. Mungkin ke depannya security juga bisa jadi. Kalau teman-teman di sini software engineer bisa masuk ke security karena kan website-website vibe coding banyak yang nggak beres kan. kan Mas? Security. Itu. Oke, lanjut ya. Saya mau coba angkat pertanyaan dari teman-teman lagi. Mungkin aku mau ngasih tambahan. Kak, eh gimana Mas? jadi kemarin aku habis ikut kelas corporate strategi sama corporate finance. Itu ada satu statement yang menarik dari pengajarnya. Dia itu betul-betul antitesis dari sebuah intinya ilmu-ilmu perstartupan. Dia bisnis yang dimain itu bisnis tradisional, bukan bisnis tradisional ya, bisnis konvensional, tidak ada bisnis teknologi. Ketika teman-teman memulai bisnis, teman-teman harus punya benchmark atau market yang sama, yang di mana market itu menghasilkan profit di atas 1 triliun atau 100 juta dolar per tahun. Kalau teman-teman tidak main di market itu, ini buat teman-teman yang nggak punya uang ya, nggak punya backup investment di belakang, teman-teman bukan anak orang kaya, teman-teman bukan intinya tahu lah ya, startup, let's go inovasi dan seterusnya Bootstrap. kayak gitu. Ya, teman-teman bootstrap lah. Teman-teman harus punya benchmark perusahaan yang bisa profit 1 juta dolar dari industri itu. Contoh, kenapa kok Sumopod berhasil? AWS, bos. Ya, benchmark dia AWS sama Open Router. Nah, AWS, Open Router. Sebetulnya lebih ke AWS sih. Kalau aku melihat, nek buat aku ya, aku nggak tahu ya. Cuman nek buat aku, Sumopod lebih nge-solve problemku dari sisi VPS. Dia sudah sudah SSL, HTTPS, NNN, wah enak banget Pak, murah lagi. Itu karena kita sudah tahu, oh ada market, kita marketnya sudah kebentuk, marketnya ini sudah aware, sudah tahu problem itu ada. That's why Sumopod works. Karena ada benchmark, ada perusahaan yang profitnya di atas 1 triliun per tahun, yaitu AWS, GCP, Azure, dan banyak lagi. Dan sekarang korporat-korporat besar
Kita ngomongin apa deh? Telkomsel, Indosat, sama berlomba-lomba ke arah situ at some point of their business. Ya, maka dari itu nggak apa-apa. Kalau seandainya industri itu sudah ada, itu bagus buat teman-teman. Teman-teman nggak perlu ngedukasi. Ini loh, AI yang bisa itu yang aku dapetin ya dari corporate strategi. Kalau emang teman-teman kepingin mengembangkan bisnis yang besar, yang gampang, yang teman-teman bisa hidupnya itu tidak sesusah itu. Ingat loh, bangun bisnis itu sudah susahnya setengah mati. Jangan mempersulit kehidupan teman-teman dengan nge-challenge, dengan membuat market baru. Oh, aku akan mendisrupsi pasar. Jangan kayak gitu. Eh, ya itulah. Pilih market yang sudah ada profit 1 triliun. Itu berarti market atau kue. Orang mau spend uang ke situ tuh ada segitu besarnya. Ada segitu besarnya orang mau spend uang ke arah itu dan teman-teman tahu. Maka dari itu ketika aku waktu itu pas ikut di corporate strategi, itu aku disuruh milih perusahaan apa yang mau aku jadiin benchmark dan aku sudah milih memang perusahaan ini punya profit di atas 1 triliun, tapi aku nggak mungkin cerita lah rahasia perusahaan itu. Kira-kira apa yang sedang aku tuju untuk jadi benchmarkku dan ternyata memang memang bisa perusahaan seperti ini untuk jadi sebesar itu. Kayak gitu sih paling tambahannya. Dan ngomongin lagi masalah utility dan orang Indonesia lah. Ada orang nih ngechat aku, dia engineer loh. Rup, kamu bikin N8N di mana? Sumopot nih kamu bisa beli 30.000. Bisa ada yang 15.000 nggak? Karena kan pas 15.000-nya kosong. Dia nggak jadi beli. Padahal dia engineer dan dia suka belanja makan yang mahal. Ada Sumopot 30.000 dia nggak mau. Karena nyari yang 15.000. Ya itu it's another topic. Tertawa tapi terluka. Menarik, menarik. Tadi apa Mas benchmarknya 1 T USD atau 1 T? 1 T rupiah profit per Oh, tahun atau 100 juta USD. 1 juta USD ya. Iya, 100 Nah, juta USD kan sekitar 1,5 T lah ya. satu ya, setengah T, 1,6 T. benar. Saya setuju. Bener sih Mas. Bikin bisnis udah susah, jangan bikin susah lagi hidupnya. Karena yang paling berat tuh nyari marketnya sebenarnya. Ketemu market yang pas gitu, udah ketemu produk market fit, ya udah tinggal eksekusi aja kan. Betul. Ya, ya, ya. Terus aku dengar itu kayak 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 orang ditabok itu. Aku ikut pelatihan itu di Tangerang, di Menarik BSD. Mas. Siapa tuh Mas ininya, penyelenggaranya? Kalau ada lagi saya mau tuh. Itu loh Mas yang dipost sama Mas Fadel di LinkedIn. Oh alah, gak lihat saya. Boleh lah, ntar tak cek. Oke, Muhammad Raihan. Biasanya AI yang digunakan custom model open source atau menggunakan API seperti OpenAI gitu, Mas. Gimana, Mas, kalau dari Mas Rupi? Dua-duanya, Dua-duanya ya. dua-duanya. Proses apa, Mm. Mas? Pros and Kelebihan. cons-nya. Kalau yang OpenAI gampang. Hidup teman-teman sudah 50% lebih mudah kalau ngedevelop AI pakai itu. Terus kekurangannya adalah billing. Billing goes to the moon kalau seandainya penggunaannya banyak. Dan OPEX-nya cenderung besar. Sama mungkin datanya keluar ya. Dan biasanya banyak korporat nggak mau. Tapi kalau LLM on-prem, itu teman-teman harus ada beberapa engineering teknik supaya akurasinya bagus. Supaya nggak halu, supaya nggak aneh, kayak gitu. Cuman kelebihannya, dia bisa jalan di lokal. Terus kalau transaksi atau proses yang berjalan banyak cenderung lebih murah secara operational expense, tapi kekurangannya lagi capital expenditure-nya gede. Capital expenditure itu apa? Intinya modal awalnya besar. Tapi kalau pakai OpenAI dan Gemini, modal awalnya nggak sebesar itu. Kayak gitu. Ya mainan CAPEX sama OPEX lah. Kalau ngomongin soal cost ya.
Oke, banyak ininya ya, banyak pertimbangan ya, tergantung projectnya berarti ya. Yes. Ini nanya agak teknikal nih dari Mas Muhammad Rais. Boleh nggak sih tadi terkait misalkan computer vision, dataset trainingnya itu untuk project yang mau dikerjain. Itu ngambil datasetnya dari beberapa platform penyedia dataset. Itu boleh nggak? Atau harus berlisensi, berbayar? Terus rules bukan cuma buat computer vision, NLP, LLM, dan lain-lain. Biasanya ada lisensinya Mas, CCB 4.0 atau non commercial use atau Apache atau macam-macam pasti ada. Tapi kalau nggak ada lisensinya, kan kadang tuh ada yang nggak ada. Pakai atau enggak nih? Nggak tahu atau aku nggak bisa jawab. Kalau kata temanku sih pakai aja. Cuman dia aku nggak tahu sih itu bisa dipakai atau enggak. Kayak gitu. I see. Ini lengkap dikit nih. Berarti kurang lebih ambil, nih balik ke pertanyaan yang tadi Mas, yang 1 triliun. Berarti kurang lebih ambil 1% customer dari SaaS yang udah existing dan kelihatan revenue-nya Mas. Iya Iya, betul. oke, keren. eh Nih, saya pengen tanya lagi nih teman-teman di sini yang basic codingnya nol dan pengen mulai belajar bikin AI solution pakai Vibe coding, boleh dong kasih angka nol. Oh ya, lumayan nih yang tertarik pengen belajar bikin AI tool pakai Vibe coding nih Mas, yang mulai dari nol. Saya pengen tanya 2 hal sebenarnya Mas. Iya sih. Yang pertama itu kalau mau mulai Vibe coding itu pilih tool yang terbaik apa Mas saat ini di akhir tahun 2025 ini, tool terbaik dan enak ramah pemula itu apa Mas? Ramah pemula lovable. Oh, eh, Mas Ade punten ya, lovable ya. lovable. Kalau Oke, teman-teman yang sudah bisa ngoding ya Cloud Code. oke. Nah, ini untuk yang pemula mulai dari lovable bisa sejauh apa Mas? Kalau memang awam banget, let's say kita dikasih waktu seminggu deh untuk belajar lovable. Untuk belajar lovable tuh bisa sampai sejauh apa tuh kira-kira Mas? Bisa bikin produk, Oh, bikin prototipe ya. Maksudnya produk produk skala 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 dasar lah ya. oh, dasar ya. Bisa buat dijual Iya, nggak Mas? Kira-kira Mas? ya bisa kalau pintar jualan. Nggak, maksudnya kalau untuk bikin produk SaaS, software as a service kan perlu login sama perlu payment. Itu apakah bisa, Mas, kalau yang belum punya pengalaman coding? Bisa. Aku pernah bikin SaaS pakai Lovable dan minta si Lovable-nya untuk integrasiin dengan Mayer dan aku minta si Oh, Lovable-nya nyari dokumentasinya sendiri. Aku males bikin instruksinya soalnya. Ya buang-buang token sih, tapi ya bisa ya ya, bisa. lovable. Waktu itu saya integrasi pakai Replit gagal sih. Padahal udah upload dokumennya ke situ. Kalau lovable belum pernah nyoba sih pakai Mayer. Mungkin ada trik khususnya berarti ya. Ada. Ya, 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 ya. Terus Mas, berarti kalau apa namanya, yang belum punya skill coding, asalkan dia kebayang pengen bikin produk apa, itu dengan Lovable aja terus bisa integrasi ke Mayer tuh udah bisa bikin ya minimal produk MVP lah ya, produk paling minimal yang bisa dijual tuh udah bisa ya berarti ya Mas ya. Bisa. Oke, menarik nih. Kira-kira kalau misalkan kita bikin satu sesi workshop kecil gitu, teman-teman tertarik gak untuk belajar vibe coding yang bisa sampai bikin produk dijual? Oke, bisa nih, nanti bisa kita gas ya.
Oke. Oke, ini khusus buat teman-teman yang belum punya pengalaman coding, ada yang mau ditanya dulu nggak ke Mas Ruby sebelum gue lanjut lagi ke beberapa hal? Silakan di chat boleh atau kalau pengen open mic boleh. Misalkan penasaran pengen bikin AI ini, gimana caranya? Atau misalkan punya use case di kantornya kah, pengen coba di solve pakai AI, caranya gimana? Silakan kalau ada yang mau nanya. Oke, belum ya. Saya angkat satu pertanyaan lagi dari Mas Rais. Ini biasanya cost buat PC atau laptop speknya yang kayak gimana? Biasanya yang dipakai buat ngerjain setiap project. Apakah harus RTX 4090 atau spek yang seperti apa, Mas? Enggak sih, enggak harus 4090. Kalau case-nya teman-teman ngerjainnya computer vision, tabular, dan NLP zaman dulu, RTX 3060 itu cukup. Tapi kalau LLM, mungkin ya yang NVRAM-nya 8 ke atas lah, kayak gitu. Aku pribadi laptopku NVRAM-nya 60, 6, 60. 6 cuma 6 giga itu waktu tuh bisa proyekan banyak kok, tapi bukan LLM ya. Kalau LLM itu perlu minimal 8 ke atas lah. Kayak gitu sih buat jalaninnya. Oke, oke, oke. Nah, Mas, ini ada satu pertanyaan yang mungkin belum sempat kita bahas ya. Kalau misalkan kita ngomongin AI itu kan jawabannya nggak terkontrol karena dia kan ada sifat variasi ya. Dari Mas Ruby ada pendekatan khusus nggak? Kalau sekarang kan banyak sering dibahas tentang AI evals, AI evals. Nah, itu biasanya kalau dari pendekatan Mas Ruby dan tim untuk ngejagain supaya jawaban AI itu nggak terlalu ngaco itu gimana, Mas? Praktisnya. Pertama, paling gampang temperaturnya dibikin nol. Yang kedua, eh, tentu bisa pakai grounding untuk apa namanya biar jawabannya nggak ngaco. Terus kemudian bisa juga fine tune biar jawabannya nggak ngaco. Intinya ada macam-macam sih untuk pendekatannya kayak gitu. Oke. Yep, Mas Kenny nih kelewat penasaran dia pengen nanya. Pertanyaan iseng untuk Pak Ruby. Mungkin nggak sih suatu hari ada AI super canggih seperti Jarvis di Iron Man? Mungkin. Bisa jadi ya. hmm, Kemarin itu lagi di develop humanoid robot namanya apa ya? Saya lupa tuh. Yang dibeli sama Timothy Ronald. Cuman itu aja masih ngaco. Jadi kayak buat nutup dishwasher-nya dia belum bisa kan. Pas Ruby aslinya AI. Memang iya kan Ruby Tolidot AI. Memang AI dia. Itu AI. sih masih ngawur. Tapi canggihnya dia adalah di matanya dia tuh dikasih ini, dikasih kamera dan bisa dikontrol jarak jauh gitu loh. Jadi kalau misalkan masih ngaco ada human di belakangnya untuk ngendaliin dia supaya bagus. Jadi keren tuh dia jualan dulu sambil training data. Apa nama robotnya kemarin ya? Kayak baru heboh kemarin atau 2 hari yang lalu sih tuh. Neo namanya. Yang bikin siapa sih? Ntar saya coba share linknya ya. One X nama company-nya One X. Terus nama robotnya Neo bisa dicari. Pakai Offline PC AI. gaming, Mas. Kalau deploy model buat testingnya IV apa ya, Pak? PC gaming. Kalau nggak punya PC gaming gimana? Ya silakan pakai, ya itu bisa sudah disebutin tuh Runpod. Kita juga pernah ngetesting pakai Runpod kayak gitu. Atau pakai GPU Cloud lah, pakai berapa jam aja. Oke.
Oke, Mas. Dari saya kayaknya cukup sih. Saya mungkin minta beberapa ini ya, beberapa namanya wejangan buat teman-teman yang hadir, terutama buat teman-teman yang baru baru pertama kali terjun ke dunia AI dan pengen bikin solusi AI sendiri. Kira-kira ada pesan apa dari Mas Ruby untuk bisa bisa segera mulai memilih problemnya dan bikin produk yang memberikan memberikan solusi real. Oke, yang pertama sih, jadi gini, teman-teman itu harus di antara dua. Jangan terlalu realistis, jangan terlalu, bukan realistis siapa ya? Gini, jangan terlalu percaya diri dan jangan terlalu tidak percaya diri. Ini penyakit developer dua-duanya. Antara dia terlalu percaya diri, oh ya bisa mas, itu gampang. Ternyata zong, atau yang terlalu tidak percaya diri, mas aku nggak yakin mas, dia terlalu banyak pertanyaan. Ya teman-teman harus ada di antara keduanya. Even for menjalankan bisnis, menjalankan professional things atau ngedevelop sesuatu di antara keduanya. Percaya diri tapi tetap harus kritis dan berhati-hati, nggak asal dan jadi nggak serampangan. Kalau terlalu percaya diri itu serampangan. Tapi kalau terlalu minder atau terlalu tidak percaya diri, tidak akan bergerak, teman-teman. Itu itu penyakit developer sih, kayak gitu. Dan harus berpikir maju. Berpikir maju itu kayak gimana toh? Berpikir maju itu kayak selalu bertanya, apa sih yang bisa kita improve? Entah dari sisi workflow, dari sisi aplikasi yang kita bangun, dari sisi apapun itu dan apa yang harus kita improve itu harus ada problem statement-nya. Jadi biar nggak asal improve, tapi ada problem statement yang memang benar-benar nge-solve teman-teman punya problem, ya itu sih paling. Menarik ya. Jadi kita juga temperaturnya harus diatur supaya pas ya Mas saya. Iya, bisa. Fine tuning diri kita. Oke teman-teman, oke. Untuk sesi malam ini sampai sini dulu dan karena kelihatannya teman-teman tertarik untuk mulai belajar vibe coding dan ngerealisasiin produk pertama teman-teman dengan AI, mungkin nanti bukan mungkin ya kita ya harus ngebantu teman-teman untuk bisa mulai bikin juga. Nanti akan diinfo ya dari Mas Ruby dalam waktu dekat kita coba bikin workshop mengenai pembuatan aplikasi AI menggunakan Lovable dan juga integrasi ke API payment gateway. Bisa dicoba Mayer kali ya ininya Mas nanti pakai use Mm-mm. case yang udah sempat dicoba. Nah, untuk infonya nanti bisa dipantengin aja di grup WhatsApp-nya Ruby Talib AI. Infonya kapan nanti ditunggu aja di situ. Untuk malam ini topiknya sampai sini dulu aja. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Rekamannya nanti teman-teman juga bisa dapetin di grup WhatsApp. Ya, paling sampai sini aja eh, pembahasan saya dan Mas Ruby. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Bahni dan juga Mas Ruby atas penyampaian dari materi dan yang kita bahas ya untuk webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang terima kasih juga udah join ya teman-teman untuk webinar pada malam hari ini dan sehubungan dengan kelas yang dibahas Mas Bahni tadi, kita akan infokan teman-teman melalui grup WhatsApp dan juga mungkin kalau teman-teman penasaran kita langsung share aja ya di kolom chat
Nah, teman-teman, monggo silakan bisa dibaca, bisa di eh, lebih lanjut ya teman-teman di website atau di link yang sudah saya kirim. Nah, oke, mungkin itu teman-teman untuk malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Ruby Talib AI atas keikutsertaannya dan teman-teman yang belum join di komunitas Ruby Talib AI dan juga AI Builders Indonesia, silahkan teman-teman join. Karena di situ nanti teman-teman bisa tanya seputar AI tentunya di komunitas tersebut. Dan juga kalau teman-teman pengen connect di LinkedIn Mas Bahni, nanti kita akan share juga linknya teman-teman. Kalau untuk kedepannya. Nah, mungkin itu teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini ada kekurangan. Dan teman-teman stay aja di grup WhatsApp-nya karena akan ada webinar-webinar selanjutnya dari Ruby Talib AI. So, jangan left grup karena semua info webinar akan kita share di grup WhatsApp. Oke, sekian teman-teman dari kami. Kami tutup untuk webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.